Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke gengs, di video kali ini gue bakal bahas fakta-fakta tentang kapal feri Sewol yang tenggelam. Tapi gengs, sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Nah geng, tenggelamnya kapal feri Sewol yang terjadi pada tanggal 14 April 2014 menjadi salah satu tragedi terbesar di dunia, yaitu tentang tenggelamnya sebuah kapal feri. Dan tragedi ini pun mencuat beritanya, infonya ke seluruh lapisan di dunia ini. Kenapa? Karena geng, bagi masyarakat Korea Selatan, ini itu menjadi sebuah tragedi yang sangat dalam sekali. Nah geng, saat itu kapal feri Sewol ini membawa sejumlah penumpang dari anak-anak hingga dewasa ke Pulau Jeju. Nah gengs, inilah fakta-fakta menurut informasi yang beredar. Fakta yang pertama, penyebab tenggelamnya kapal Sewol. Nah geng, menurut informasi, tenggelamnya kapal Sewol ini terjadi pada pukul 8:52 pagi waktu setempat. Nah, menurut informasi juga katanya kapal ini tenggelam itu karena gagal berbelok arah saat melewati alur Maenggol dengan arus bawah laut yang sangat deras sekali. Nah, menurut informasi juga ditambah lagi jumlah penumpang di dalam kapal feri tersebut itu melebihi kapasitas, yang akhirnya itu si kapal itu berbalik ke arah sebelah kiri. Lalu yang kedua gengs, jumlah korban. Nah gengs, menurut informasi sebanyak 467 penumpang berada di kapal feri tersebut. Nah gengs, dari angka 476 penumpang ini, sebagian besarnya adalah siswa SMA dan WON, yaitu sebanyak 325 siswa. Nah gengs, si anak-anak SMA ini lagi melakukan tur perjalanan ke Pulau Jeju. Namun naas gengs, nasib mereka cukup malang. 304 orang di antara mereka tewas karena tragedi tersebut. Fakta selanjutnya adalah kapten kapal di penjara. Nah gengs, menurut penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut mengungkapkan bahwa kapten kapal Lee Jun Suk mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dari kasus tenggelamnya kapal tersebut. Dia divonis pembunuhan karena lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu gengs, 14 awak lainnya hanya diberi hukuman yang sangat ringan, yaitu hanya diberi sanksi aturan keamanan kapal doang. Jadi yang lebih berat ini si kaptennya dianggap divonis melakukan pembunuhan dengan kelalaian saat bertugas. Ia pun terbukti meninggalkan kapal dengan penumpang yang ada di dalamnya. Nah gengs, ketika si kapal ini mulai oleng, udah mau jatuh tenggelam gitu, justru geng, si kapten beserta si ABK-nya ini, awak kapalnya ini, justru mereka ini yang pertama kali menyelamatkan diri mereka sendiri, bukan cari solusi gimana ini buat penumpang biar selamat semua. Justru mereka malah ingin menyelamatkan mereka diri sendiri gengs. Bahkan gengs, ketika si airnya ini udah masuk ke pintu si kapal, dari jendela, dari mana-mana, si krunya ini malah teriak-teriak agar si penumpang ini tetap bertahan di dalam kapal tersebut, sedangkan kapal tersebut itu udah mau tenggelam ke dasar laut, udah mau jatuh, udah mau tenggelam. Tentunya geng, penumpang yang bingung dan nggak ngerti apa-apa dan juga patuh sama anjuran si kapten dan awak kru kapal ini, dia malah manut aja, malah ngikutin perkataan si kru kapal tersebut, kebingungan dan pusing sendiri gimana agar mereka ini selamat dari musibah tersebut.
Nah, gengs, banyak banget nih artis-artis maupun band dari dalam negeri mereka maupun dari mancanegara memberikan penghormatan khusus atas tragedi tersebut. Salah satunya adalah dari band internasional Coldplay memberikan penghormatan kepada para korban. Nah, gengs, menurut informasi dalam konser Tour Asia A Head Full of Dreams Tour yang digelar di Jamsil Olympic Stadium Seoul, Korea Selatan, nah, Coldplay ini memberikan penghormatan khusus kepada para korban Sewol. Nah, penghormatan itu dipimpin oleh sang vokalis yaitu Chris Martin. Dia menginstruksikan para penggemarnya atau audiens yang ada di situ untuk mengheningkan cipta selama 10 detik untuk mengenang dan menghormati para korban kapal feri tersebut. Nah, penghormatan ini juga disertai dengan simbol atau logo pita kuning yang menjadi simbol duka bagi para korban kapal Sewol. Nah, bukan dari band atau artis mancanegara, tapi dari negeri mereka sendiri nih, artis-artis kayak K-popnya itu banyak banget yang memberi penghormatan kepada para korban kapal tersebut. Ada The Like dari girl band The Ark, terus ada juga Ribbon in the Sky dari BAP, terus Always Remember dari Tenny, One of These Night dari Red Velvet, terus ada juga Pray For You dari Jo Kwon Woo, terus Well Done dari Jiko, dan Kwon Wamun dari Kim Jang Hoon. Nah, geng, ternyata selain penghormatan dari lagu-lagu atau penghormatan dari band dan penyanyi, nah, ternyata penghormatan lain juga dalam bentuk film. Nah, geng, menurut informasi terdapat 6 film yang didedikasikan untuk mengenang tragedi tenggelamnya kapal Sewol. Nah, gengs, itulah beberapa fakta-fakta tentang kapal Sewol. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya.